Ada doa-doa yang kita panjatkan dengan sangat sungguh-sungguh. Kita sebut namanya dalam tahajud. Kita bisikan harapannya dalam setiap sujud. Kita mohon pada Allah agar Dia yang kita cintai dijadikan takdir. Tapi waktu terus berjalan dan Dia tetap bukan untukmu. Lalu kamu bertanya dalam diam, "Ya Allah, kenapa? Bukankah aku berdoa? Bukankah aku berharap padamu?" Di mana luka hati bukan ditertawakan, tetapi dipeluk dengan hikmah. Hari ini kita akan mengupas maksud Allah di balik doa yang tidak dikabulkan. Khususnya tentang seseorang yang kamu harapkan hadir dalam hidupmu. Cinta adalah anugerah, tapi cinta yang tidak dibalas bisa menjadi ujian. Kita mencintai seseorang, berharap ia menjadi bagian dari masa depan kita. Lalu kita menghadap Allah, satu-satunya tempat bergantung yang tak pernah mengecewakan, namun ternyata nama itu tak pernah menjadi nyata. Doa yang kau panjatkan bertahun-tahun tidak dikabulkan dan hatimu patah. Tapi inilah yang perlu kau tahu. Allah tidak pernah menolak doa tanpa alasan. Jika Dia tidak memberimu apa yang kamu minta, itu karena Dia ingin memberimu apa yang kamu butuhkan. Bab 1. Allah tidak memberi karena Dia melindungi. Kadang kita mengira yang kita doakan adalah bagian dari takdir. Kita menyebut namanya dalam sujud. Kita sebut dalam setiap doa dengan penuh harap, "Ya Allah, jika Dia baik untukku, dekatkanlah." Tapi waktu berlalu dan yang kita minta tak kunjung menjadi nyata. Hati mulai bertanya-tanya, apa aku tidak cukup baik? Apa doaku tidak layak dikabulkan? Namun ketahuilah, yang tidak dikabulkan belum tentu ditolak. Dan yang dijauhkan belum tentu buruk. Bisa jadi, itulah bentuk perlindungan paling halus dari Allah. Terkadang, kamu hanya melihat sisi luar dari seseorang yang kamu cintai. Senyumnya yang ramah, kata-katanya yang lembut, perhatiannya yang menghangatkan hari-harimu. Tapi Allah tidak hanya melihat apa yang tampak, Allah melihat isi hati. Allah tahu isi pikirannya, tahu bagaimana Ia berbicara tentangmu di belakang. Ia tahu ketulusan yang mungkin tidak seutuh yang kamu bayangkan. Ia tahu bagaimana Ia akan memperlakukanmu 5 tahun dari sekarang, saat cinta tak lagi semanis awalnya. Dan karena Allah tahu itulah yang akan melukaimu, Ia menahannya. Ia tidak membiarkanmu terjebak terlalu jauh. Ia menarikmu mundur bukan untuk membuatmu kalah, tetapi untuk menyelamatkanmu dari luka yang lebih dalam. Allah tidak memberi karena Dia melindungimu. Cinta yang kamu minta belum tentu mampu menjaga hatimu. Bisa jadi kamu mencintai seseorang yang tak pernah berniat menuntunmu ke arahnya. Bisa jadi kamu berharap pada sosok yang justru akan menjauhkanmu dari ketenangan iman, dan kamu tak menyadarinya. Karena cinta memang sering kali membutakan, membuatmu lupa menimbang dengan akal dan doa. Tapi Allah tidak buta. Ia maha melihat, maha mengetahui, maha menyayangi. Ia takkan membiarkan hambanya yang tulus tersesat hanya karena cinta yang salah. Maka jangan sedih saat doamu tak dikabulkan. Jangan merasa tak cukup hanya karena seseorang memilih menjauh. Itu bukan kegagalan. Itu adalah tanda Allah menyelamatkanmu dari cinta yang tidak layak mendapatmu. Sebab kamu terlalu berharga untuk diikat oleh cinta yang rapuh. Terlalu berharga untuk berharap pada hati yang tak tahu cara menjaga. Dan yakinlah, jika Allah menolak satu nama, itu karena Dia telah menyiapkan nama lain yang tak hanya hadir dengan cinta, tapi juga membawa ridha dan ketenangan jiwa. Karena yang benar-benar untukmu tak hanya akan membuatmu tersenyum di dunia, tapi juga membawamu lebih dekat pada Allah di akhirat kelak. Maka jangan tangisi cinta yang tak menjadi nyata. Tangisailah jika hatimu menjauh dari Allah karena cinta itu. Karena ketika Dia tidak memberi, itu bukan karena kamu tak pantas dicintai, tapi karena Dia tahu kamu pantas dicintai dengan cara yang lebih mulia. Bab 2. Doa ditolak bukan berarti kamu gagal. Ada perasaan yang sangat dalam ketika doa yang kau panjatkan dengan air mata, dengan keyakinan, dengan cinta yang murni tidak dikabulkan. Kamu merasa ditolak, bukan hanya oleh manusia yang kau doakan, tapi juga oleh langit. Hati kecilmu mulai meragukan diri sendiri. Apa aku tak cukup baik? Apa aku terlalu banyak berharap? Kenapa Allah tidak mengabulkan doa yang bahkan tak pernah aku tinggalkan setiap malam? Tapi ketahuilah, penolakan dari Allah bukanlah bukti bahwa kamu gagal. Justru itu adalah tanda bahwa kamu sedang dijaga, dipeluk erat oleh kehendaknya yang lebih tinggi dari logikamu. Allah tahu betapa tulus hatimu mencintai, dan justru karena
Ketulusan itulah. Dia tidak ingin kamu mencurahkan seluruh jiwamu untuk hubungan yang hanya memberi setengah hati. Dia tidak ingin kamu menggantungkan masa depan pada sesuatu yang rapuh, pada cinta yang tidak berakar pada ridanya. Terkadang, kamu mencintai seseorang yang tidak pernah benar-benar tahu cara mencintaimu kembali. Seseorang yang mungkin hadir dalam hidupmu hanya untuk mengisi waktu, bukan untuk membangun masa depan bersamamu. Dan kamu tetap berharap, karena cinta memang sering kali buta dan harapan terlalu manis untuk dilepaskan. Tapi Allah tidak buta, Ia Maha melihat isi hati manusia. Ia tahu siapa yang akan membawamu lebih dekat kepadanya, dan siapa yang hanya akan menjadikanmu lelah secara batin, lelah menunggu, lelah bertanya, lelah mencintai dalam arah yang tak pasti. Jadi jika doamu ditolak, bukan berarti kamu tak cukup, bukan pula berarti cinta yang kamu berikan sia-sia. Itu hanya berarti bahwa Allah sedang menyelamatkanmu dari jalan yang tak seharusnya kamu lalui. Karena Dia tahu jika kamu memaksakan cinta itu, kamu akan membangun masa depan di atas fondasi yang goyah, yang pada akhirnya akan runtuh oleh kenyataan dan luka yang berulang. Allah ingin kamu bahagia, tapi bahagia yang sejati, bukan yang penuh pura-pura. Bukan bahagia yang kamu paksakan dengan orang yang tidak siap mencintaimu, setara bukan bahagia yang kamu bentuk sendiri sambil menutup mata dari semua tanda bahwa itu tidak sehat untukmu. Maka ketika doa tak dikabulkan, berhentilah menyalahkan dirimu sendiri. Berhentilah merasa kalah, karena sesungguhnya penolakan itu adalah pintu rahmat yang sedang dibuka untukmu secara perlahan. Allah tidak ingin kamu hanya cukup, Dia ingin kamu mendapat yang terbaik. Dan kadang untuk mendapatkan yang terbaik, kita harus melewati patah hati yang terdalam terlebih dahulu. Doa yang tidak dikabulkan hari ini bisa jadi adalah perlindungan dari luka yang lebih besar esok hari. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan mengerti bahwa apa yang tidak kamu miliki dulu adalah bentuk cinta terbesar dari Allah untuk dirimu sendiri. Jadi jangan anggap doa yang tertolak sebagai kegagalan. Anggaplah itu sebagai penundaan menuju sesuatu yang lebih pantas, lebih indah, dan lebih berkah. Karena kamu tidak gagal, kamu sedang diarahkan dengan lambat oleh Dia yang paling tahu apa yang terbaik untuk hatimu. Bab 3. Allah sedang menyiapkan yang lebih baik. Ada saat dalam hidup di mana kamu merasa yakin bahwa Dia yang kau doakan siang dan malam adalah orang yang tepat. Kamu percaya bahwa jika sungguh meminta kepada Allah, maka cinta itu akan dipersatukan. Kamu merasa semuanya telah sesuai, hati yang mencinta, waktu yang mendukung, dan harapan yang tumbuh perlahan. Tapi takdir berkata lain. Doamu tidak dikabulkan. Skenario yang kamu susun di dalam kepala berakhir pada kenyataan bahwa Dia bukan untukmu. Lalu kamu pun terluka, karena kamu tidak hanya kehilangan orang itu, tapi juga kehilangan harapan, rencana, dan segala doa yang telah kamu bangun dengan iman. Namun sesungguhnya, Allah tidak sedang mengabaikanmu. Allah sedang menyimpan sesuatu yang jauh lebih baik. Bukan hanya yang lebih indah di pandangan mata, tetapi yang lebih selamat bagi jiwamu. Karena bisa jadi, yang kamu minta hanyalah baik menurutmu, tapi tidak baik menurut Allah, yang Maha mengetahui segala yang tersembunyi. Bisa jadi, Dia yang kamu inginkan akan menjadi seseorang yang menunda langkahmu menuju takdirmu yang sebenarnya. Bisa jadi kehadirannya akan menjauhkanmu dari ketenangan, mengikis kepercayaan dirimu, atau bahkan pelan-pelan mematikan semangat ibadahmu. Kamu mencintainya, tapi Allah mencintaimu jauh lebih besar. Dan karena cintanya yang dalam itulah, Allah tak rela kamu tersesat dalam hubungan yang akan memadamkan cahayamu. Ia tak rela kamu terikat pada seseorang yang tidak tahu bagaimana cara menjaga jiwamu, yang mungkin hanya akan memanfaatkan hatimu tanpa pernah mengarahkannya pada keberkahan. Maka Allah menolak. Ia menutup pintu dengan perlahan, bukan untuk menghukummu, tetapi untuk membimbingmu menuju pintu lain yang dibaliknya. Ada seseorang yang akan mencintaimu bukan hanya karena dirimu, tapi karena Allah. Orang itu akan datang bukan sekadar membawa cinta, tapi juga membawa ketenangan yang tidak membuatmu kehilangan jati diri. Ia akan mendampingimu bukan hanya untuk tertawa, tapi juga untuk bersujud bersama, berjalan dalam iman, dan menua dalam ridhonya. Percayalah, jika kamu mampu bersabar dalam kehilangan, kamu akan menerima sesuatu yang lebih dari sekadar pengganti.
kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang tidak hanya menghapus air matamu, tetapi juga mengangkat tanganmu bersama dalam doa. Karena yang disiapkan oleh Allah selalu datang di waktu terbaik, dengan cara terbaik, dan dalam bentuk yang tidak hanya memeluk hatimu, tetapi juga menyelamatkan jiwamu. Jadi, jika hari ini doamu belum dikabulkan, jangan anggap itu sebagai akhir, anggaplah itu sebagai persiapan untuk sesuatu yang jauh lebih layak kamu terima. Allah sedang menulis kisahmu, dan Dia tidak pernah menulis kisah yang sia-sia. Bab 4. Allah ingin kamu kembali bergantung padanya. Ada masa ketika hatimu dipenuhi oleh harapan, kamu mencintai seseorang dalam diam, dengan tulus dan sabar, dan berharap ia juga mencintaimu kembali. Kamu menyelipkan namanya dalam setiap doa, menggantungkan masa depan padanya, dan berharap semesta ikut mengabulkannya. Namun ketika harapan itu tidak menjadi kenyataan, ketika orang yang kamu doakan justru menjauh atau memilih bersama orang lain, hatimu hancur tanpa suara kekesuan itu, menyelinap seperti malam, dan kamu merasa tersesat dalam gelapnya kenyataan. Namun, di tengah patah hatimu, ada sesuatu yang diam-diam tumbuh. Kesadaran bahwa manusia bisa mengecewakan. Kesadaran bahwa cinta dunia tak pernah benar-benar pasti. Dan dalam kesunyian itu, kamu mulai kembali kepada Dia yang tak pernah meninggalkan ketika doamu tak dikabulkan. Allah sedang memanggilmu dengan cara yang paling lembut, dengan sedikit luka, agar kamu kembali mencari kesembuhan, dengan sedikit kecewa, agar kamu kembali menggantungkan harapan bukan pada manusia, tapi pada naya. Sujudmu menjadi lebih lama, air matamu lebih jujur, doamu lebih tenang, karena kamu tak lagi mengejar apa yang kamu inginkan, melainkan mulai mengikhlaskan dan bertanya dengan pasrah, "Ya Allah, berikanlah yang terbaik menurutmu." Itulah makna dari keikhlasan yang sedang diajarkan padamu. Kadang, cinta yang tak dibalas adalah jalan Allah untuk menyucikan hatimu dari ketergantungan pada selainnya. Karena Dia tahu, selama hatimu masih bergantung pada manusia, kamu tidak akan pernah benar-benar tenang. Dan Allah rindu. Ia rindu mendengarmu memanggilnya, bukan hanya saat butuh, tapi juga saat kau sedang mencintai. Ia ingin menjadi pusat dalam hidupmu, bukan hanya cadangan saat semua telah pergi. Maka ketika doamu tak dikabulkan, bukan berarti kamu tidak layak dicintai, tapi karena Allah ingin kamu mengenal cinta yang lebih tinggi. Cinta yang tidak mengurasmu, tidak mempermainkanmu, dan tidak meninggalkanmu saat kamu rapuh. Cinta darinya. Cinta yang tak butuh validasi manusia. Cinta yang tak pernah pergi saat dunia menjauh. Cinta yang menguatkanmu saat semua terasa kehilangan arah. Dan hanya ketika kamu berserah sepenuhnya kepada Allah, barulah kamu akan siap menerima cinta manusia yang benar. Bukan cinta yang menjatuhkan, tapi yang saling mengangkat menujunya. Jadi, jangan benci perasaan kecewa itu. Karena boleh jadi, itulah titik balik dari hati yang terlalu sibuk menggenggam menjadi hati yang akhirnya tahu caranya melepaskan dan bersandar hanya kepada Allah. Dalam kecewamu, kamu tidak sedang dihancurkan. Kamu sedang dikembalikan kepada tempat di mana hatimu seharusnya berlabuh sejak awal. Di sisinya, di bawah rahmatnya, dan dalam pelukan cintanya yang tak pernah menuntut apa-apa selain kesetiaan. Bab 5. Penundaan itu bentuk kasih sayang dalam hidup ini. Kita terbiasa mengukur waktu dengan logika. Jika aku sudah berdoa hari ini, aku ingin jawaban besok. Jika aku mencintai sekarang, aku ingin bersatu secepatnya. Jika aku telah yakin bahwa Dia adalah takdirku, aku ingin takdir itu segera nyata. Namun Allah tidak bekerja dengan cara yang terburu-buru. Ia bekerja dengan kesempurnaan waktu, bukan kecepatan. Dan ketika doa tak langsung dikabulkan, bukan berarti doa itu diabaikan. Bisa jadi, itu sedang diproses, bukan ditolak. Penundaan adalah bahasa cinta yang hanya bisa dipahami oleh hati yang bersabar. Karena jika Allah langsung memberi semua yang kau minta, kau tidak akan pernah belajar tentang arti keyakinan dalam penantian, tentang kedewasaan dalam doa, tentang ketulusan yang tidak bergantung pada hasil. Ada cinta yang belum datang hari ini, karena hatimu masih belum cukup kuat untuk menjaganya. Ada hubungan yang belum dipertemukan, karena jika disatukan sekarang, yang hadir bukan keberkahan, melainkan luka karena ketidaksiapan. Allah tahu apa yang bisa membuatmu bahagia,
Tapi lebih dari itu, Dia tahu kapan kamu siap menerima kebahagiaan itu. Kadang kamu sudah mencintai seseorang dengan segenap hati, tapi Allah belum membuka jalannya karena kamu masih menggantungkan nilai dirimu pada orang itu. Allah ingin kamu mencintai, tapi tetap utuh, tetap tahu arah, tetap menjadikannya pusat, bukan cinta dunia. Dan bisa jadi pula, orang yang kamu doakan juga sedang disiapkan oleh Allah, sedang dibentuk, diuji, dimatangkan, agar ketika kalian dipertemukan, kalian bukan dua orang yang saling kekurangan, melainkan dua jiwa yang saling menguatkan. Itulah mengapa penundaan sering terasa seperti pengabaian, padahal sebenarnya itu adalah penjagaan. Allah tidak ingin kamu menerima cinta yang hanya sebentar, lalu pergi karena fondasi rapuh. Allah ingin kamu memiliki cinta yang bertahan, karena dibangun di atas kesabaran dan iman. Jangan buru-buru ingin tahu akhirnya, karena Allah belum selesai menulis cerita, dan kamu sedang berada di bagian paling indah dalam sebuah kisah. Bagian ketika seorang hamba diuji dalam diam, tapi tetap berpegang pada harapan. Jika hari ini kamu belum dipertemukan, jangan berkecil hati. Bukan berarti kamu tidak pantas dicintai, bukan berarti doa-doamu sia-sia. Tapi karena Allah tahu kebahagiaan yang kamu minta akan jauh lebih sempurna jika datang di waktu yang tepat. Dan waktu itu bukan hari ini, tapi nanti saat kamu benar-benar siap menerima cinta yang tidak hanya membuatmu bahagia, tapi juga mendekatkanmu kepadanya. Maka bersabarlah, karena penundaan dari Allah selalu disertai niat suci untuk melindungi dan memuliakanmu. Jangan pernah merasa kecewa karena doamu tidak dikabulkan. Allah mendengar setiap harapanmu, termasuk tentang Dia. Tapi ingatlah, Allah tidak selalu memberi apa yang kamu inginkan, karena Dia ingin menyelamatkanmu dari yang tidak kamu sangka. Jika cintamu tak dibalas oleh manusia, yakinlah cintamu tetap berharga di hadapan Allah. Dan jika hari ini kamu ditinggalkan, bisa jadi karena Allah sedang mengosongkan ruang hatimu untuk seseorang yang akan datang dengan membawa keberkahan, bukan sekadar perasaan. Jadi bersabarlah, karena penolakan hari ini bisa jadi adalah jalan terindah menuju cinta yang benar-benar ditulis oleh langit. Jika kamu merasa video ini menenangkan hatimu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya di Jiwa Islami, agar kamu tidak melewatkan pesan-pesan cinta dari langit lainnya, karena hati yang berserah selalu punya tempat dalam rahmat Allah.